wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, siang atau pagi untuk sahabat Mihrab yang mungkin nontonnya beda waktu ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya bertemu dengan Pak Ustadz Haji Arif Munawar, SPDI. SPDI. Luar biasa. Pada kesempatan kali ini saya tuh punya pertanyaan yang mungkin mewakili banyak sekali anak muda di zaman ini. Itu dengan gini, jadi gini Pak Ustadz. Di zaman ini dengan kebebasan itu sangat-sangat luas, terus medsos sekarang juga sangat-sangat mudah untuk diakses, semua punya gadget, terus pergaulan yang sekarang semakin sangat bebas gitu Pak. Jadi saya punya pertanyaan yang mungkin mewakili seluruh anak muda. Jadi gini Pak, bagaimana di era yang seperti ini kita tetap bisa untuk menjaga keimanan kita Eksis ya, terima kasih. Terima kasih Mas Syahid. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pemirsa semuanya yang dirahmati Allah. Pada malam hari ini, siang pagi semuanya, semoga Allah selalu memberi perlindungan kepada kita. Yang penting pertama adalah mohon kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah itu satu dulu, karena semua kejadian itu atas izin dan ridho Allah. Kan ada qadarihi khairihi wa syarrihi minallah. Lah untuk anak muda sekarang ini kan mudah kena pengaruh Mas Syahid ya. Ini saya juga prihatin terus terang. Apalagi kata Habib Umar, guyonannya itu ya. Dulu banyak jalan yang berlubang-lubang. Sekarang malah sudah nggak berlubang. Sekarang berlubang yang berjalan. Ini kan sangat ironis ya. Nah ini begini, cara mengantisipasi agar anak muda ini tidak mudah kena pengaruh, entah itu narkoba, entah medsos yang menjerumuskan generasi ini kan, pemuda ini kan penerus bangsa ya, penerus orang tua, penerus perjuangan, selalu berjuang kepada untuk negara. Nah ini bagaimana caranya agar pemuda ini selalu eksis, selalu istiqomah, selalu berbuat baik untuk ke depan, baik itu tujuannya untuk cita-cita pribadi dan untuk negara, untuk agama dan kemaslahatan orang banyak. Kan khairunnas anfa'uhum linas. Pegang dulu itu Pak Mas Syahid. Yang penting kita punya moto, punya dasar bahwa khairunnas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat orang lain, itu dulu pegang. Setelah itu kita muhasabah di rumah. Oh iya ya, kalau manusia tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain, terus siapa lagi yang akan memberi manfaat? Ya kan? Nah ini banyak pengaruh-pengaruh, apalagi anak muda ini yang nafsunya darahnya darah muda. Ada lagunya loh itu Marama. Gimana Pak? Darah muda, darahnya para remaja. Ya kan? Nah di situ kita bagaimana untuk mengantisipasi, untuk meminimalisir perbuatan kita agar tidak terjumus. Kata Rasulullah, sering-seringlah kita zikir, gitu kan. Contoh gini, maaf ini ya, tahun 90 dulu namanya cinta sejenis ada, lalu dibuatnya dia namanya LGBT. Ini kan juga bahaya ini. Bahaya Pak. Padahal perbuatan LGBT, L itu apa? LGBT, lesbi, gay, bisex, transgender. Ini yang merusak remaja tuh di sini. Banyak sekali orang cewek tidak jadi menikah dengan normalnya manusia, cowok tidak jadi menikah normalnya manusia. Dia malah suka sejenis. Ini terus terang saya pernah mendata itu ya. Saya ikut mendata itu, ternyata mereka tidak bisa dinasehati, tidak bisa diarahkan karena apa? Nafsu ini kalau sudah menguasai kita, itu pas menguasai kita makannya ya enak-enak. Dulu zaman saya pesantren itu makan paling enak itu sambal terong dan dok dadar. Loh itu zaman saya dulu. Sekarang ini nafsunya udah banyak sekali, nafsu yang sudah dikendalikan, karena itu juga penting ini. Ini orang-orang kalau tidak mihrab nggak tak kandani. Loh tenang Pak. Spesial Pak? Iya saya kandani. Banyak sekali nafsu itu gampang terpengaruh, nafsu itu mudah karena apa? Makanan itu sangat pengaruh sekali.
Ya betul itu. Ada hubungannya berarti Pak? Ada. Saya pernah ikut thariqah dikandani sama mursyid saya dulu zaman di Jogja. Tapi saya nggak dibaiat ya, hanya cerita waktu itu ada ngaji thariqah. Kamu setiap jamaah orang datang tuh lain-lain amalannya. Kamu wirid ini, kamu wirid ini. Ternyata ini orang nafsunya dibesar di bidang nafsu syahwat, nafsu seks. Ini orang nafsunya besar di bidang nafsu harta. Ini nafsu, lah ini nafsu dibagi-bagi kan, ada nafsu lawama, nafsu hawiyah dan sebagainya. Lah nafsu itu dibagi-bagi, ada caranya. Lah itu semua saya simpulkan saja. Ini waktu udah habis ya. Saya simpulkan saja, caranya mengendalikan hawa nafsu adalah dengan ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Hanya ingat kepada Allah maka hati akan tenang. Makanya setiap sholat itu dari para guru-guru kita kan, dari Rasulullah, sahabat, tabiin, ulama, terus ke kita itu dianjurkan kalau setelah sholat dianjurkan untuk zikir. Lah itu adalah untuk, kalau apa istilahnya, kalau di dalam tubuh kita itu, energi kita itu ada energi, punya tenaga, apa istilahnya itu, Tenaga dalam. ya bisa jadi apa, kayak orang misalkan dikejar langsung bisa lari itu apa tuh, indra keenam. Indra keenam ini kita manfaatkan, itu bisa mengendalikan dengan cara yaitu kita zikir kepada Allah. Itu saja sudah cukup, zikir toh. Syukur-syukur zikir kita bisa istiqomah. Habis sholat ada bacaan ini misalkan subhanallah 33, alhamdulillah 33, takbir 33. Itu ternyata dari itu zikir-zikir itu ingat kepada Allah itu bisa mengecilkan nafsu. Jangan sampai nafsu kita dibikin gemuk. Ini bahaya, kalau nafsu dibikin gemuk bahaya, nanti kita kalah gemuk sama nafsu. Kalau bisa nafsu ini dibikin kurus, dibikin susah. Misalkan dengan cara puasa, melawan hawa nafsu. Terus dengan cara sholat, dengan cara berdoa, itu semua untuk mengendalikan hawa nafsu. Caranya dengan selalu ingat kepada Allah. Ya tadi saya katakan tadi ada doa, Rasulullah selalu berwasiat kepada sahabatnya, kepada umatnya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, saya minta tolong kepadamu, jadikan kami orang yang suka zikir, jadikan kami orang yang syukur, dan jadikanlah kami orang yang selalu baik ibadahnya. Udah di sini sampean sudah bisa itu, insya Allah kita selamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Mas Syahid. Bagaimana? Berarti semua kegiatan melenceng ataupun yang melanggar agama yang dilakukan anak muda sekarang, Iya. yang saya dan teman-teman saya itu takutkan untuk terjun ke situ, berawal dari nafsu diri. Betul. Jadi untuk mengontrol nafsu itu, dari apa yang Bapak katakan adalah dengan salah satunya dengan cara berzikir. Iya. Selalu Betul. Kan ada dua, takorub dan takorub mendekatkan diri kepada Allah, dan apalagi muraqabah. Kita itu kalau bisa seakan-akan kita tuh diawasi oleh Allah. Ini yang terpenting. Sekarang kan enggak. Orang no polisi abang ijo, ya kan? iya, Pak. Orang no polisi, orang no bapak mamu sepi mbak, sepi. Ya, tak cekel-cekel ya. Ojo, bapakku cek nang omah. Lah, padahal kita kalau punya keyakinan bahwa muraqabah Allah selalu mengawasi kita, insya Allah kita akan selamat. Ini yang terpenting. Kalau bisa Mas Syahid, ya kita kan bagaimanapun manusia itu kan diciptakan oleh Allah dengan baik ya, insan kamil ya, yang sempurna ya, daripada makhluk-makhluk yang lain. Tolong teman-teman saman kandhani. Ojo kuwi ngono kuwi dosa. Ana sing ngawasi. Apa kuwi Gusti Allah? Apa kuwi? Kita itu hidup selalu diawasi oleh Allah. Dimanapun, walaupun keadaan gelap, keadaan sepi, kita punya yang namanya CCTV. Ini Allah selalu mengawasi kita. Lah, terus bagaimana agar kita selalu seperti diawasi? Takarub, mendekatkan diri kepada Allah. Lah bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Kalau kita orang kaya atau punya harta ya kita sedekah. Enggak bisa sedekah ya dengan senyum,
Kita dengan baca sholawat, dengan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, baik kepada orang tua. Yang pertama adalah kalau anak muda, ojo sekali-sekali wani karo wong tua. Wis itu betul cekel. Siji, ojo sampai wani karo wong tua. Satu, kita mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, kita seakan-akan diawasi oleh Allah. Jadi kita punya keyakinan bahwa kita diawasi oleh Allah, Mas Said. Kalau itu kita punya itu, wes ora mungkin maksiat. Wah, sepi ya, golek sabun lah. Misalkan. Itu kan banyak tuh orang anak muda. Wah, sepi ya. Piye, Mbak? Tangannya ki, Mbak. Lah ini kan sepi. Tapi kalau takut sama Allah. Dia itu berdiri awake dhewe. Ya Allah, kalau yang pangapunten sering-sering minta kepada Allah, sering-sering istighfar. Insyaallah kita akan selamat. Oke? Apalagi nih Mas Sahid. Itu kalau soal sabun mungkin gabut terus nyuci. Ya maksudnya ini toharoh bersuci ya gitulah ya. Yang penting gitu kita punya prinsip, ya Allah jauhkanlah kami dari maksiat. Wes top. Yang menjadikan kita jauh dari Allah adalah perbuatan kita sendiri. Kita lupa dengan Allah, ya tahu sendiri akibatnya, ya kan? Sholat, ora sholat misalkan. Ojo berbuat maksiat malah maksiat. Itu kalau anak muda ini kan sulit dikendalikan. Pak Arif, apa? Tapi anak muda ini angel Pak kandhane. Kampleng ya Pak? Yo ojo dadi kampleng. Rasulullah pernah bersabda, ada sahabat minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aftini ya Rasulullah walau qolilan. Ya Rasulullah, berilah kami fatwa walau qolilan, walau sedikit. Apa itu? Ya Rasul, kula nyuwun panjenengan, nyuwun fatwanipun panjenengan walau qolilan. Rasul jawabnya begini, la taghdab, jangan marah. Ya Rasulullah, masa cuman itu? Aftini ya Rasulullah walau qolilan, karir ya Allah, lagi ya Rasulullah. Kasih lagi, la taghdab, jangan marah, jangan 3 kali. Ternyata marah itu adalah pangkal daripada perbuatan keji. Artinya marah itu membuat satu sama orang menjauh, dijauhi sama teman, ya toh. Dijauhi mana kalau anak kuliah itu nek marah, kalau dosen marah ya ora barbar, KKN apa? Skripsine ya ora barbar malahan, ya toh. Sudah saya simpulkan tadi kan mengenai tentang milenial remaja sekarang kok mudah kena pengaruh medsos. Pengaruh ya memang generasi muda ini kan mudah kena pengaruh. Iya, jadi anggapan anak muda itu kan mumpung masih muda nakal gila. Ora wis tua ya kan karepe awak dhewe. Iya toh, tapi nek ujuk-ujuk kemarin ada orang mati masih bayi. Malaikat tuh kalau njabut nyawa rak pandang bulu kok. Malaikat mbok aja jabute wong denger rundan bakso. Ngono kan ono sing ngono. Ora iso tetep Pak jabut kok. Nah, ngono. Saiki sing jabut nyawanya kadang sing apik-apik lho. Ulama-ulama yang jabut nyawanya. Iya toh. Kemarin teman saya dokter guru besar IAIN baru tadi meninggal dunia, teman saya mondok. Kemarja Romzi, pimpinan pondok Python itu meninggal dunia dokter. Malah sing ngalelek matine suwi ya aku gumun. Kadang-kadang gumun aku. Lah sing intine sekarang adalah kita sering tafakur muhasabah ya tadi kita taqarrub mendekatkan diri kepada Allah dan kita muraqabah seakan-akan kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nek wis diawasi ngono wis tenang Pak. Tenan wis santai. Ayem urip ayem. Lah kuwi ala bidik lillahi tatma'innul qulub. Arif Pak Abane seneng to? Seneng to. Lah aku ora duwe musuh. Jangan sampai kita benci kepada yang Oke, apalagi sudah? Ya, itu sangat mencerahkan pikiran-pikiran sehat kita ya, anak muda. Jadi terima kasih kepada Pak Arif. Ya, Mas Syahid. Kita semoga Pak Arif senantiasa diberikan kesehatan. Amin, amin, amin. Bermanfaat ya, Pak. Amin, amin, amin. Dari saya sekian dari Pak Arif ya, Pak. Iya. Saya tutup ya teman-teman. Kita ketemu lagi di lain episode. Selamat malam, siang, ataupun subuh bagi yang subuhnya jam 9. Subhan namanya itu. Subuh tua. Biasanya nggak pakai kunut itu kalau gitu. Saya tetap pakai Pak. Oh, iya, saya jamaah istiqomah. Oke lah kalau. Terima kasih, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.